Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, tempat tugas PPDB SPF SDN di Bukit 2, Kecamatan Pelosok. Yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai KB3. Yang mana di dalam KB3 ini yang dibahas adalah perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Tentunya di dalam materi ini kita perlu mengetahui dulu apa daripada perkembangan emosional, sosial, dan spiritual. Maka dari itu kita mengartikan atau mendefinisikan emosi dulu. Apa dari arti daripada emosi? Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Jadi setiap perasaan yang ada di diri individu itu adalah merupakan emosi. Emosi itu, perasaan itu bermacam-macam. Ada yang perasaan senang, ada yang perasaan sedih, ada perasaan bahagia, ada perasaan baik, ada perasaan buruk, ada perasaan senang, dan lain-lainnya. Jadi yang berupa perasaan-perasaan itu ada dikatakan emosi. Ini di dalam istilahnya daripada emosi. Kalau tidak keliru ini dikatakan godok di dalam bahasa Arabnya. Bisa dikatakan godok. Jadi mengenai emosi seseorang itu, baik emosi yang lainnya, yang kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain, kecewa, kemudian patah hati, itu juga dikatakan emosi semua. Itu merupakan definisi daripada emosi. Kemudian yang nomor B adalah karakteristik perkembangan emosi dan sosial dan spiritual. Jadi setiap daripada emosi sosial dan spiritual itu tentunya mempunyai karakteristik perkembangan. Yang mana karakteristik perkembangan emosi menurut Lewis dan Robinson, proses emosi ada 5 tahap. Yang pertama adalah elicitor atau dorongan berupa situasi peristiwa. Jadi adanya dorongan dari suatu peristiwa atau suatu situasi ini bereaksi, itulah yang dikatakan dengan elicitor. Kemudian yang kedua adalah state. State itu adalah perubahan skeptis yang terjadi dalam aspek fisiologi. Itu yang kedua. Kemudian yang nomor 3, reseptor. Reseptor itu adalah aktivitas sistem saraf. Jadi saraf itu nanti kalau ada masukan atau rangsangan dari luar, maka otomatis adanya saraf itu akan efektif, akan berfungsi, sehingga adanya saraf itu akan mempunyai sistem seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah expression. Terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti wajah, tubuh, dan suara. Ini otomatis akan mengalami perubahan baik dalam tubuh seseorang, kemudian dan juga wajahnya. Yang dulunya itu wajahnya ganteng, kalau sudah tua akan keriput. Itu akan mengalami perubahan. Kemudian yang selanjutnya adalah expression. Persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Jadi ada interpretasi ketika dalam kondisi emosionalnya seseorang itu. Ini mengenai daripada pembagian karakteristik di dalam perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Kemudian kita menginjak kepada yang C, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial spiritual. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama adalah pengaruh keadaan individu sendiri. Ini biasanya berkembang, ini biasanya pengaruh ke individu sendiri itu dikarenakan ada 5 jenis perkembangan emosi anak. Yang pertama adalah belajar secara cobaan ralat. Kemudian yang nomor 2 adalah belajar dengan cara meniru. Ini biasa, kalau sudah meniru itu berarti dikatakan pengaruh keadaan individu seorang.
Selanjutnya adalah belajar dengan cara mempersamakan diri. Dirinya disamakan dengan orang lain. Ini biasanya anak-anak yang masih umur 4-5 tahun itu adalah belajar dengan cara mempersamakan diri, terutama di dalam keluarga. Ini biasanya anak itu akan mencontoh terhadap orang tua atau orang tua baik ibu atau bapak. Kenapa? Karena dia itu keadaannya, emosinya itu dipengaruhi oleh keadaan, sehingga adanya anak tersebut ini adalah meniru terhadap orang lain. Itulah yang dikatakan dengan belajar dengan cara mempersamakan diri. Kemudian yang nomor 4 adalah belajar melalui pengkondisian. Biasanya kondisi kepepet itu udah baru dia belajar. Sehingga dengan adanya seperti kondisi seperti itu, maka adanya emosi itu akan keluar. Kemudian yang nomor 5 adalah pelatihan belajar atau di bawah bimbingan dan pengaruh dan pengawasan. Jadi biasa di dalam sekolah-sekolah itu adanya anak itu masih dipengaruhi atau dibimbing oleh orang tua, oleh guru di rumah, dibimbing oleh orang tua. Ini adalah mengenai jenis-jenis perkembangan emosi peserta didik. Saya kira mengenai tabel 3 ini saya cukupkan begini saja. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.